Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di kelas online SMP Unggulan Al-Falah Buduran. Sebelum kita mengawali materi kali ini, marilah kita semua membaca basmalah bersama-sama. Semoga yang kita pelajari bermanfaat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi kali ini kita sudah masuk di bab 2, yaitu tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang subbab interaksi sosial. Pengertian dari interaksi sosial. Sebelumnya, manusia adalah makhluk sosial. Salah satu ciri manusia adalah selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dan itu tidak bisa dilepaskan. Antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya akan selalu membutuhkan. Selanjutnya, manusia selalu membutuhkan manusia lain untuk kelangsungan hidupnya dan membantunya memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Karena kebutuhan manusia itu sangat beraneka ragam dan sifat manusia sendiri yang tidak pernah merasa puas. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kita membutuhkan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kita butuh orang jual sembako, kita butuh orang jual makanan, kita butuh orang jual bahan pokok dan lain sebagainya. Kita butuh petani dan seterusnya. Nah, sekarang pengertian dari interaksi sosial sendiri adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dan kelompok, serta antar kelompok. Yang kedua, syarat terjadinya interaksi sosial. Menurut Sujono Sukanto berpendapat bahwa interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya dua syarat. Syarat itu yaitu kontak sosial dan komunikasi. Nah, habis ini kita simak satu persatu apa itu kontak sosial dan komunikasi. Yang pertama, kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih dengan orang lain melalui komunikasi tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam masyarakat. Contohnya, bermain dengan teman. Bisa teman sekolah, teman rumah, atau tetangga, dan sebagainya. Bercakap-cakap atau berdiskusi dengan teman, bergurau dengan teman. Contoh berikutnya, memberi salam dengan teman, atau dengan saudara, atau dengan orang lain. Nah, ini adalah contoh dari kontak sosial. Berikutnya, komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain. Hal terpenting dalam berkomunikasi adalah adanya kegiatan saling menafsirkan perilaku. Jadi perilakunya ditafsirkan mulai dari pembicaraan, gerakan-gerakan fisik, atau sikap. Nah, dalam berkomunikasi kita tunjukkan bagaimana cara kita berperilaku yang
bagus, berperilaku yang sopan, berperilaku yang baik. Baik itu sesama teman atau bahkan kepada orang yang lebih tua dari kita. Yang ketiga dari interaksi sosial yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Menurut John Gillin, interaksi sosial berlangsung dalam dua jenis proses sosial, yaitu asosiatif dan disosiatif. Apa itu asosiatif dan disosiatif? Mari kita simak lanjutannya. Yang pertama, proses asosiatif. Interaksi sosial yang mengarah pada persatuan atau integrasi sosial atau proses yang mengarah kepada kerjasama. Nah, proses asosiatif ini disebut interaksi sosial yang positif atau interaksi sosial yang bagus. Berikutnya, proses disosiatif apabila seseorang atau kelompok melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Nah, proses disosiatif ini harus kita hindari dalam berkomunikasi, seperti yang banyak kita jumpai yaitu bullying atau membuli. Kalau dalam bahasa kita yaitu mengejek, mengolok, nah itu harus kita hindari. Karena akan menimbulkan konflik atau pertikaian. Nah, proses ini juga disebut proses yang negatif atau yang kurang baik. Materi pada pertemuan kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bisa beraktivitas dengan baik dan normal dan lancar. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.